Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Hari ini kita akan membahas materi minggu lalu, yaitu byoki, sakit. Sebelumnya, kalian telah diperintahkan untuk menulis cara bacanya, sehingga sekarang tinggal dijelaskan dan kalian bisa membacanya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai anggota tubuh terlebih dahulu. Atama, kepala. Kao, wajah. Kuchi, mulut. Te, tangan. Onaka, perut. Ashi, kaki. Me, mata. Mimi, telinga. Hana, hidung. Ha, gigi. Nodo, tenggorokan. Selanjutnya, kita akan memasuki frase kalimat. Bila kalian ingin mengatakan bahwa anggota tubuh kalian ada yang sakit, maka bisa menggunakan frase ini. Rumusnya adalah anggota tubuh, lalu partikel ga, kemudian itai. Itai memiliki arti sakit. Itai dan byoki sama-sama memiliki arti sakit. Namun, itai lebih kepada sakit yang nyeri. Sedangkan byoki adalah sakit umum. Jadi di sini kalian menggunakannya itai, bukan byoki. Dilihat contohnya. Jika kalian ingin mengatakan sakit kepala, maka anggota tubuhnya terlebih dahulu yang kalian terjemahkan ke bahasa Jepang. Kepala yaitu atama. Lalu partikel ga, kemudian sakit itai. Sehingga sakit kepala adalah atama ga itai. Begitu juga sakit tenggorokan, nodo ga itai, dan sakit mulut, kuchi ga itai. Dan sakit-sakit lainnya yang bisa kalian buat sendiri. Namun, selain yang bisa kalian buat sendiri, penyakit juga memiliki nama khusus dalam bahasa Jepang. Nama yang memang orang Jepang gunakan untuk menyebutkan penyakit. Yang pertama, onaka ga itai, sakit perut. Netsu ga aru, demam. Atama ga itai, sakit kepala. Zutsu, pusing. Kaze o hiku, masuk angin. Nodo ga itai, sakit tenggorokan. Seki ga deru, batuk. Hanamizu ga deru, pilek atau flu. Guai ga warui, tidak enak badan. Geri, diare. Hakike, mual. Keiga suru, cedera. Nenza, terkilir atau keseleo. Yakedo, luka bakar. Storesu, stres. Kita masuk ke pola kalimat yang pertama. Di sini ada kalimat tanyanya. Doustan desu ka? Artinya, apa yang terjadi? Kalau tidak ada nama orangnya, maka sudah pasti yang ditanyain adalah orang yang menjadi lawan bicaranya. Kalau kalian ingin menanyakan lebih spesifik orangnya, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Kalian sebutkan nama orangnya terlebih dahulu, baru diikuti dengan doustan desu ka? Misalnya di sini saya menggunakan Rina, maka menjadi Rina sangwa doustan desu ka? Jangan lupa partikel wa setelah nama orangnya. Maka artinya menjadi apa yang terjadi pada Rina. Lalu kalimat jawabannya, rumusnya adalah nama penyakit dan diikuti dengan des. Misalnya zutsu des, artinya pusing. Atau boleh saya pusing. Kalian bisa menyebutkan nama penyakitnya langsung tanpa embel-embel watashi, karena kalau kalian mengatakan sesuatu sudah pasti itu adalah saya. Sudah pasti saya yang mengatakan. Kalau kalian ingin menyatakan lebih spesifik siapa itu yang sakit, maka bisa menggunakan rumus ini. Orang yang sakit
diikuti dengan penyakitnya lalu des. Watashi wa zutsu des. Saya pusing. Mengapa di sini sayanya ditulis, watashinya ditulis? Tujuannya hanya agar lebih spesifik, supaya tidak rancu mengenai siapa yang sakitnya. Kalau misalnya Rina yang pusing, maka kalian bisa menggunakan Rina sang wa zutsu des. Nama orangnya tinggal diganti sesuai siapa yang sakitnya. Sekarang kita masuk ke kosakata solusi. Yang pertama ada kusuri o nomimasu, minum obat. Yoku nemasu, tidur yang cukup. Byouin e ikimasu, pergi ke rumah sakit. Di sini ada partikel e yang hurufnya adalah huruf hiragana he. Jadi bila kalian menulisnya byouin he ikimasu, maka huruf he-nya harus diganti dengan e karena dia adalah partikel. Seperti huruf h yang dibaca wa ketika menjadi partikel, maka huruf he ini dibaca e ketika menjadi partikel. E ini adalah partikel yang memiliki arti ke. Selanjutnya, uchide yasumimasu, istirahat di rumah. Atama o hiyashimasu, mendinginkan kepala. Kudamono o tabemasu, makan buah. Takusang yasai o tabemasu, banyak makan sayur. Takusang mizu o nomimasu, banyak minum air putih. Vitamin o nomimasu, minum vitamin. Karai tabemono o tabenaide, jangan makan makanan pedas. Zutto keitai denwa o shinaide, jangan terus-terusan main handphone. Dan kalian bisa cari sendiri solusi-solusi yang lain yang menurut kalian masuk akal untuk menjadi solusi sebuah penyakit. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat kedua. Berikut contoh kalimat tanyanya. Zutsu no toki dou shimasu ka? Zutsu artinya pusing, lalu no partikel kepemilikan, dan toki ketika. Dou shimasu ka, apa yang dilakukan. Kita terjemahkan dari belakang. Zutsu no toki dou shimasu ka, maka menjadi apa yang dilakukan ketika pusing, atau apa yang kamu lakukan ketika pusing. Jadi di sini tempat zutsu, tempat pusingnya bisa kalian ganti dengan penyakit yang lain. Namun untuk penggunaan partikel no sebelum toki hanya pada kosakata penyakit berikut. Zutsu, geri, hakike, nenza, yakedo, sutoresu. Hanya kosakata tersebut yang bisa menggunakan no toki. Jadi, zutsu no toki, geri no toki, hakike no toki, nenza no toki, yakedo no toki, sutoresu no toki. Selain keenam kosakata yang tadi, kosakata penyakit langsung diikuti toki. Contohnya, atamaga itai langsung diikuti toki. Kaze o hiku, toki. Netsu ga aru, toki. Dan yang lain-lain. Selain 6 kosakata yang tadi, harus ditambahin no. Selain ke-6 yang tadi, tidak perlu menggunakan partikel no. Kita kembali ke pertanyaan di kalimat kedua. Kalau kalian ingin menanyakan solusi lebih spesifik kepada seseorang, maka bisa menggunakan kalimat ini. Rini-san wa zutsu no toki dou shimasu ka? Rini-san, Rini. Zutsu, pusing. Toki, ketika. Dou shimasu ka, apa yang dilakukan. Maka kita terjemahkan, Rini-san wa zutsu no toki dou shimasu ka? Artinya adalah, apa yang Rini lakukan ketika pusing?
Kita masuk ke kalimat jawaban. Jutsu no toki yoku nemasu. Karena tadi pertanyaannya adalah apa yang dilakukan ketika pusing, jutsu no toki, maka jawabannya juga sama. Jutsu no toki yoku nemasu. Nama penyakitnya terlebih dahulu, lalu toki, kemudian solusi yang kalian berikan. Jutsu pusing, no partikel kepemilikan, toki ketika, yoku nemasu tidur yang cukup. Sehingga jutsu no toki yoku nemasu artinya adalah ketika pusing tidur yang cukup. Jadi solusi yang kalian berikan adalah tidur yang cukup. Kalau kalian ingin menambahkan spesifikasi siapa yang memberikan solusi, maka kalian bisa tambahkan nama di depannya. Misalkan saya yang memberikan solusi, maka bisa saya tambahkan watashi wa jutsu no toki yoku nemasu. Saya ketika pusing tidur yang cukup. Kalau Rini ketika pusing tidur yang cukup, maka Rini sang wa jutsu no toki yoku nemasu. Oke, semoga penjelasan saya dapat membuat kalian mengerti mengenai materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata raishu, bye bye.